Hai, selamat pagi anak-anak. Anak-anak tahu nggak binatang apa yang hidungnya panjang? Yap, betul, gajah. Betul ya, gajah selain badannya gede, hidungnya juga panjang. Terus nih, binatang apa yang hidupnya di air? Yap, betul, ikan. Siapa sih yang menciptakan binatang-binatang itu tadi? Ya, betul. Yang menciptakannya adalah Allah. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Kita akan beribadah, memuji dan menyembah Allah pencipta kita. Yuk, Bapak minta untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Belalai Gajah yang Panjang. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Oke, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa. Ikutin Bapak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memuji nama-Mu dengan baik. Pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, coba ekspresikan muka sedih. Muka sedih itu kayak gimana sih? Nih kayak gini nih. Sedih gak sih? Sedih ya? Sedih dong, ini muka sedih dong. Ya. Terus sekarang coba muka senang gimana? Nah gitu tuh, betul. Giginya kelihatan, gitu. Nah, di saat senang maupun sedih, kita harus senantiasa berjalan bersama dengan Yesus. Masih bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, silahkan duduk. Siapa yang takut gelap? Bapak juga takut gelap. Hati kita juga gelap karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus menyucikan dengan darahnya yang kudus agar hati kita terbebas dari gelap. Yuk kita nyanyikan Hatiku Gelap dengan Dosa. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita siapkan coba? Ayo. Yap, betul. A, L, K, I, T, A, dan B. Yap, Alkitab. Yuk kita nyanyikan pujian Alkitab itulah buku saya. A-L-K-I-T-A-B, itulah buku saya. Saya ya percaya akan firman-Nya. A-L-K-I-T-A-B, Alkitab. L-K-I-T-A-B, itulah buku saya. Saya percaya akan firman-Nya. A-L-K-I-T-A-B, A-L-K-I-T-A-B, itulah buku saya. Saya percaya akan firman-Nya. A-L-K-I-T-A-B, L-K-I-T-A-B, L-K-I-T-A-B. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Semua sehat ya? Harus sehat. Semua semangat? Semangat ya, semangat memuji Tuhan.
semangat juga mendengarkan firman Tuhan. Semuanya hebat, semuanya semangat ya. Nah, Bapak mau tanya nih, Pak Guru mau tanya. Di sini ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat orang buta? Tahu nggak orang buta apa? Ya, jadi orang buta tuh orang yang tidak bisa melihat. Nah, anak-anak semua yang di rumah pernah nggak lihat orang buta di jalan raya atau di pinggir jalan? Ada yang pernah lihat? Pernah ya? Nah, biasanya mereka kalau di jalan raya tuh mereka bawa apa sih? Mereka kan nggak bisa lihat. Nah, coba deh. Anak-anak yang ada di rumah, coba ini, matanya coba merem, semuanya merem. Kalau nggak ditutup, matanya pakai tangan. Nah, bisa lihat sesuatu nggak? Bisa lihat Pak Guru di depan, di TV, di handphone? Nggak bisa ya? Tapi ada suaranya nggak? Ada ya, tapi nggak bisa lihat? Enggak. Nah, jadi boleh dibuka lagi matanya. Oke, boleh ya. Nah, ternyata orang buta itu mereka nggak bisa melihat. Jadi mereka kayak tadi kalau mata kita ditutupin atau kita merem. Orang buta nggak bisa lihat, gelap. Tapi mereka bisa mendengar dengan jelas. Mereka juga bisa mendengar seperti kita. Kita juga bisa bersyukur ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Kalau orang buta mereka bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Nah, mereka kalau misalnya di pinggir jalan, mereka itu gimana cara jalannya? Biasanya mereka bawa ini ya, tongkat. Tongkat tuh kayak kayu panjang, jadi dibuat untuk jalan, jadi buat nuntun. Nanti buat ini ada apa ya? Oh, ada batu, nanti minggir. Ada apa lagi? Ada sungai, oh berarti jangan lewat sungai. Ada apa lagi nih? Ada got, diloncatin. Nah, biasanya orang buta di pinggir jalan mereka membawa tongkat. Jadi untuk jalan ya anak-anak semuanya. Nah, di Alkitab ternyata ada orang yang buta. Dia nggak bisa melihat. Namanya adalah Bartimeus. Nah, coba siapa namanya anak-anak? Bartimeus. Jadi Bartimeus adalah orang yang buta yang di dalam Alkitab. Kalau Bartimeus ini waktu itu kerjaannya cuma duduk, cuma minta-minta dan ya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Orang buta, misalnya buta kayak gini, mau kerja apa yang bisa? Pasti kan kalau mau kerja susah karena nggak bisa melihat. Nanti nabrak-nabrak terus gitu ya. Nah, jadi juga mau kerja yang lain nggak bisa. Makanya Bartimeus ini dia nggak bisa melihat. Jadi kerjaannya cuma duduk minta-minta. Minta, Pak belum makan. Ya kayak gitu ya kira-kira ya anak-anak. Karena kan orang buta nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja berarti nggak punya uang untuk beli makanan. Jadi nanti ketika ada yang lihat lagi minta-minta, ada yang kasih uang, ada yang kasih makanan, ada yang kasih baju juga. Nah, suatu ketika Bartimeus sedang duduk lagi minta-minta, kok tiba-tiba Bartimeus mendengar, ada suara apa nih kok ramai-ramai? Ternyata ada orang berbondong-bondong, ada apa nih? Langsung Bartimeus dengan tidak melihat Bartimeus tanya sama orang-orang yang ada di situ. Ada apa ini? Kok ada sukacita sepertinya? Ramai sekali. Ada apa ya? Kemudian orang yang di situ ngasih tahu ada Yesus sedang lewat. Wah, ketika Bartimeus lagi duduk dan bertanya dan dijawab oleh orang-orang situ, ada Yesus sedang lewat. Bartimeus langsung teriak. Teriaknya apa? Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah, tolong aku. Nah, Bartimeus ini teriak terus sama Tuhan Yesus. Karena Bartimeus ingin Tuhan Yesus berhenti dan melihat Bartimeus. Karena Bartimeus gak bisa melihat, jadi gak bisa mendekati Yesus ya. Jadi gak tahu posisi Yesus di mana. Jadi Bartimeus cuma bisa teriak-teriak aja. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong aku Yesus anak Daud. Bartimeus teriak terus sama Tuhan Yesus. Tetapi justru dimarahin sama orang-orang di sekitar situ.
Jadi para pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang ngikutin Yesus marahin Bartimeus. Diam, jangan berisik. Kamu gak boleh berisik, jangan teriak-teriak. Yesus lagi jalan. Malah ketika dimarahin Bartimeus makin teriak. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar suara Bartimeus ini. Nah ketika Bartimeus ini didengar suaranya sama Tuhan Yesus langsung ngapain? Tuhan Yesus langsung datengin Bartimeus ya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh sama murid-muridnya. Itu Bartimeus coba bawa kepada saya. Jadi murid-muridnya membawa Bartimeus ke depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dan Bartimeus bertemu, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang engkau mau aku lakukan terhadap engkau? Apa yang kamu mau untuk aku lakukan kepada kamu? Tuhan Yesus bertanya ya supaya Bartimeus menjawab. Kemudian Bartimeus tanyanya, jawabannya apa? Bartimeus menjawab, Tuhan Yesus, aku mau melihat. Lalu Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyembuhkanmu. Nah ketika Tuhan Yesus berkata, melihatlah, saat itu juga Bartimeus yang buta, yang gak bisa lihat, dapat langsung melihat. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, melihatlah, imanmu menyembuhkanmu. Mata Bartimeus mulai terbuka dan Bartimeus melihat Tuhan Yesus di depannya. Bartimeus melihat orang-orang di sekitar Tuhan Yesus dan sekitar Bartimeus juga. Dengan bergembira Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus sepanjang jalan. Dia terus memuliakan Allah. Jadi Bartimeus disembuhkan sama Tuhan Yesus. Padahal Bartimeus gak bisa melihat. Bartimeus tapi tetap percaya. Walaupun dia sempat dimarahin ya sama orang-orang di sekitarnya. Untuk diam, jangan berisik. Kamu jangan mengganggu. Tapi Bartimeus tetap percaya kalau Tuhan Yesus bakal menyembuhkan Bartimeus. Makanya dia tetap percaya dan tetap berteriak. Dan akhirnya Tuhan Yesus tetap menyembuhkan Bartimeus. Nah anak-anak, kenapa sih Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimeus? Orang yang buta tadi, yang gak bisa melihat. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Sayang kepada Bartimeus tadi, sayang kepada orang yang sakit, orang buta tadi. Sayang kepada Pak Guru, sayang kepada anak-anak di rumah, sayang sama papa, mama, sayang sama teman-teman semuanya. Tuhan Yesus sayang semuanya. Makanya ketika Tuhan Yesus sayang sama kita dan Tuhan Yesus ketika tadi melihat orang buta tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus karena Tuhan Yesus sayang sama Bartimeus, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini anak-anak siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Semuanya percaya ya sama Tuhan Yesus ya. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya sayang sama Tuhan Yesus? Sayang ya. Karena Tuhan Yesus sudah sayang terlebih dahulu sama kita ya. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya sama kita supaya kita tidak dihukum dan kita boleh hidup yang kekal. Nah anak-anak nih kalau lagi sedih, kalau lagi marah-marah atau lagi ngambek sama papa mama atau sama teman-teman. Kayak nanti anak-anak belajar berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau marah-marah lagi. Tuhan, aku gak mau ngambek-ngambek lagi. Aku mau sayang sama papa, mama. Aku mau sayang sama teman-teman semuanya. Nah ketika kita berdoa sama Tuhan, anak-anak berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan Yesus memberikan kekuatan sama anak-anak semua supaya gak jadi marah, jadi gak ngambek lagi. Jadi dikasih sukacita terus sama semuanya ya di kehidupan anak-anak semuanya. Nah anak-anak kita semua sayang sama Tuhan Yesus ya. Sekali lagi ya Bapak Guru tanyain, sayang sama Tuhan Yesus? Sayang. Sayang sama orang tua, papa mama? Sayang. Oke ya anak-anak, Tuhan Yesus sayang sama kita semua, sayang sama Pak Guru, sayang sama anak-anak semua di rumah, sayang sama papa mama, sayang sama teman-teman semuanya, sayang semuanya. Jadi Tuhan Yesus sayang sama
kita semua. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Ingat tadi ya orang buta tadi, walaupun tadi dimarahin tapi dia tetap percaya dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tadi. Oke anak-anak? Sip. Mari kita berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup mata, nanti ikutin Bapak Guru berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan buat kami. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, anak-anak, supaya kita mengingat firman yang sudah kita dengar, kita akan belajar lagu tentang orang buta. Tahu orang buta kan? Orang yang gak bisa melihat. Yuk kita belajar lagu ini dan menyanyikan bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Puji Tuhan, kita tidak perlu meminta-minta karena Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah keselamatan untuk kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian boleh minta tolong mama papanya untuk membantu memberikan persembahan ya. Sambil anak-anak mempersiapkan persembahan, kita naikkan pujian yang tadi ya. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Minggu depan kita masih beribadah secara online ya, khusus untuk anak-anak balita, kelas TKA dan kelas TKB. Untuk anak-anak kelas 1 SD ke atas, kalian sudah bisa datang langsung ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Setiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Oke, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.